Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sehat bagi semuanya. Pada kesempatan ini, teman-teman sekalian, saya akan sharing bagaimana cara membuat proposal penelitian yang baik, ya minimal standar lah untuk siap uji. Nah, pada kesempatan ini saya hanya akan sharing bagaimana menyusun bab 1. Ya, bab 1 itu biasanya sebuah proposal itu berisi tentang latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan yang terakhir adalah keaslian penelitian. Nah, teman-teman sekalian, di layar saya mencoba mengambil sampel dengan judul hubungan persepsi dengan perilaku pencegahan low back pain pada pengrajin batik. Nah, dari judul ini, latar belakang yang baik paling tidak berisi seperti ini. Yang pertama, teman-teman sekalian, uraikan di latar belakang itu populasi pengrajin batik di lokasi penelitian. Dari usianya, dari jenis kelaminnya, jumlahnya berapa. Nah, kemudian diikuti dengan uraikan apa itu low back pain. Ya. Ketika pengrajin batik melakukan kerajinan dia tidak ergonomis, maka berpotensi low back pain. Itu diuraikan seperti itu. Nah, kemudian apa itu low back pain? Secara teori itu apa? Kemudian bahayanya bagaimana? Nah, kemudian ditambahkan di paragraf berikutnya, cantumkan kejadian low back pain dari hasil penelitian. Nah, hasil penelitian ini bisa diperoleh dari Google Scholar, dari PubMed, dari ScienceDirect, dan lain sebagainya. Ini bisa diperoleh dari database jurnal nasional maupun internasional. Kemudian diikuti dengan uraikan penelitian tentang persepsi. Kemudian diikuti dengan hasil penelitian tentang perilaku. Nah, di situ nanti ditambahkan hasil penelitian itu di latar belakang. Nah, diikuti dengan uraian bagaimana persepsi itu mempengaruhi perilaku seseorang. Ini secara teori persepsi itu bagaimana, kenapa kok mempengaruhi perilaku, itu diuraikan di latar belakang. Kemudian selanjutnya ini menjelang akhir bagian di latar belakang, cantumkan hasil studi pendahuluan. Jadi teman-teman sekalian lakukan studi pendahuluan dulu, kemudian datanya cantumkan di sini. Apa isinya? Berarti paling tidak ini isinya adalah pengetahuan low back pain pada pengrajin batik. Cantumkan di sini. Nah, kemudian nanti diakhiri dengan kalimat, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian hubungan antara persepsi dengan perilaku pencegahan low back pain. Nah, ini latar belakang yang ya paling tidak memenuhi standar untuk dilakukan uji proposal. Nah, nanti setelah itu bagian berikutnya adalah rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu sendiri itu biasanya berupa kalimat tanya. Ya, kalau judulnya hubungan antara persepsi, maka biasanya ditambahkan dengan apakah terdapat hubungan, seperti ini. Nah, kemudian tujuannya juga sama. Kalau tujuannya hubungan antara persepsi dengan perilaku, maka tujuannya pun harus seperti itu, untuk mengetahui hubungan antara persepsi dengan perilaku pencegahan low back pain pada pengrajin batik. Nah, nanti biasanya ditambahkan tujuan khusus, yaitu misalnya untuk mengetahui persepsi pengrajin batik. Tujuan khusus kedua untuk mengetahui perilaku pencegahan low back pain pada pengrajin batik. Nah, itu tujuan khususnya. Selanjutnya manfaat. Manfaat itu biasanya berisi tentang manfaat bagi pengrajin batiknya itu sendiri, bagi stakeholder atau para pemangku kebijakan, dan bagi keilmuan. Nah, nanti uraikan untuk manfaatnya itu apa sih penelitian ini terhadap pengrajin batik. Misalnya dengan adanya hubungan antara persepsi dengan perilaku pencegahan low back pain, maka ini menjadi informasi yang penting agar para pengrajin batik ini melakukannya dengan ergonomis sehingga tidak terjadi low back pain. Kemudian ini contoh keaslian penelitian. Ya, keaslian penelitian itu biasanya disusun dalam berupa tabel. Nah, ini ada peneliti, tahun, judul, desain, kemudian penelitian bersama, dan terakhir ada suatu kolom yang kurang, itu perbedaan.
Nah, berapa jumlahnya? Umumnya itu 5, yang terdiri dari 3 jurnal nasional dan 2 jurnal internasional. Tapi lebih tambah lagi juga boleh ya. Ini paling tidak untuk skripsi itu. Nah, yang wajib itu harus ada minimal 2 jurnal internasional. Nah, isinya seperti ini. Ya. Dari judul, desainnya apa, setiap jurnal yang kita peroleh. Gitu. Jadi harus membaca ya isi jurnal tersebut dan cantumkan di sini. Nanti persamaannya apa, perbedaannya apa. Dari sinilah kita bisa tahu originalitas proposal yang kita ajukan. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.